Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku, Rina, dan sahabatku, Sari, baru saja pulang dari membeli makan malam. Kami tinggal di sebuah kos lama di pinggiran kota, daerah yang bahkan ojek online pun sering menolak masuk karena katanya terlalu sepi. Ada dua jalan menuju kos kami. Yang pertama, jalan cepat, lebih dekat, tapi dipenuhi rumpun bambu tinggi yang selalu berderit meski tak ada angin. Jalan itu gelap, bahkan lampu motor pun seperti ditelan kegelapan. Yang kedua, jalan memutar, lebih jauh, tapi sedikit lebih ramah. Malam itu, kami memilih jalan memutar. Namun ternyata, kami salah. Ketika sampai di pertigaan, aku membelokkan motor ke kiri, jalan menanjak menuju kos. Lampu jalan di sana redup, beberapa bahkan mati. Suasana hening, hanya suara mesin motor yang terdengar. Tiba-tiba, Sari mencengkeram jaketku dari belakang. Kencang. Sangat kencang. Tangannya dingin. Bukan dingin biasa. Dingin yang menusuk sampai ke kulit, seolah menyentuh tulang. Sar, kenapa? Tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Cengkeramannya semakin kuat. Nafasnya terasa dekat di leherku. Tapi aneh, aku tidak mendengar suara nafas sama sekali. Perlahan, aku melirik spion. Dan disitulah semuanya berubah. Sari duduk di belakangku, tapi kepalanya menunduk. Rambutnya menutupi wajah. Dan tubuhnya terlalu diam. Seperti bukan manusia yang hidup. Jantungku mulai berdegup tidak wajar. Ada dua kemungkinan yang langsung muncul di kepalaku. Itu bukan Sari. Atau ada sesuatu yang duduk di belakang Sari. Aku langsung menarik gas sekuat mungkin. Motor melaju kencang, melewati jalan menanjak itu tanpa peduli apapun. Angin malam terasa seperti pisau di wajahku. Brak! Motor menabrak pintu pagar kos. Aku hampir jatuh. Sari langsung turun, tanpa berkata apapun. Ia berlari ke pintu kamar. Tangannya gemetar saat membuka kunci. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Begitu masuk kamar, kami langsung mengunci pintu. Sari terduduk lemas di lantai. Wajahnya pucat. Ada apa? Tanyaku. Ia menatapku dengan mata yang masih ketakutan. Aku lihat. Dia. Siapa? Sari menelan ludah. Kuntilanak, melayang, tepat di atas kita waktu di tanjakan tadi. Darahku seperti berhenti mengalir. Apa dia? Ngikut. Sari menggeleng cepat. Aku gak berani lihat lagi. Aku gak tahu. Aku gak mau tahu. Makanan yang kami beli malam itu tidak tersentuh. Kami memilih tidur. Atau setidaknya, mencoba. Aku tidak tahu kapan aku tertidur. Tapi aku tahu kapan mimpi itu dimulai. Aku terbangun. Pintu kamar terbuka lebar. Padahal, aku yakin aku sudah menguncinya. Aku duduk di kasur, menatap ke arah luar. Sunyi. Lalu, seorang perempuan berjalan melewati pintu kamar. Gaun putih panjang. Rambut panjang menutupi wajah. Langkahnya pelan, menyeret. Menuju kamar mandi di ujung lorong. Aku membeku. Lalu, aku terbangun. Benar-benar terbangun. Atau, aku pikir begitu. Karena berikutnya, aku sudah berdiri di depan kamar mandi, sendirian. Pintu terbuka. Lampu menyala redup. Dan aku masuk. Pintu tetap terbuka. Kesalahan terbesar dalam hidupku. Tiba-tiba, ada seseorang berdiri di depan pintu kamar mandi. Perempuan itu, kepalanya perlahan terangkat. Wajahnya pucat, matanya hitam. Dan, dia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Tidak manusiawi. Lalu dia tertawa. Suara tawanya menggema di ruangan sempit itu. Aku ingin berteriak. Tapi rahangku terkunci. Aku ingin lari. Tapi tubuhku membeku, nafasku sesak. Dan saat aku mencoba mendongak, dia sudah tidak di depan pintu. Dia, di atas, menempel di plafon, terbalik. Rambutnya menjuntai ke bawah. Air, atau sesuatu yang lebih kental, menetes dari ujung rambutnya. Baunya busuk, menusuk. Satu tetes jatuh ke wajahku. Aku memberanikan diri melihat ke atas. Dan, dia tepat di atas wajahku.
Senyumnya semakin lebar, seolah menikmati ketakutanku. Aku menjerit. Dan akhirnya benar-benar terbangun. Kali ini, nyata. Aku terduduk di kasur, nafas terengah-engah. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Di sampingku, Sari juga terbangun. Dia memegang dadanya. Wajahnya sama pucatnya denganku. Kami saling menatap. Tanpa perlu bicara, kami tahu. Kamu mimpi? Tanyaku pelan. Sari mengangguk. Sama, persis. Aku meraih ponsel, pukul 3.15. Kami berdua menoleh ke arah pintu. Dan darah kami kembali dingin. Pintu kamar terbuka. Padahal, kami menguncinya. Teror tidak berhenti di situ. Siang harinya, kami mulai mendengar suara dari kamar mandi. Suara kami sendiri. Sari mendengar aku memanggilnya dari dalam kamar mandi. Padahal aku duduk di sebelahnya. Aku mendengar Sari mengetuk dinding dari dalam kamar mandi. Padahal dia tidak bergerak. Seolah ada sesuatu yang meniru kami. Menunggu kami masuk. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Dan lagi. Dan lagi. Selama 7 hari. Tanpa jeda. Selalu sama. Selalu perempuan itu. Selalu kamar mandi. Selalu senyuman itu. Kami tidak berani tidur. Bahkan siang hari pun tidak. Kami mulai kelelahan. Lingkar hitam di mata semakin dalam. Tubuh lemas. Pikiran kacau. Seolah sesuatu perlahan menggerogoti kami dari dalam. Sampai akhirnya, kami menemukan sesuatu. Di belakang lemari kamar. Ada pintu kecil, tertutup papan, berkarat. Seperti sudah lama disegel. Di atasnya, ada tulisan pudar. Jangan dibuka. Sari menatapku. Aku menatapnya kembali. Dan tanpa alasan yang jelas. Kami tahu. Itu bukan pintu biasa. Itu pintu ketiga. Malam itu, untuk pertama kalinya, mimpi kami berubah. Kami tidak lagi di kamar. Kami berdiri di depan pintu itu. Pintu yang sama seperti di dunia nyata. Perlahan, pintu itu terbuka sendiri. Dari dalam, keluar bau busuk yang sama seperti di mimpi sebelumnya. Dan suara, tawa pelan. Kami ingin lari. Tapi kaki kami bergerak masuk. Dipaksa. Dan saat kami melihat ke dalam, kami melihat diri kami sendiri. Duduk di dalam, menangis. Dengan mata hitam. Dan senyum yang sama. Kami bangun dengan jeritan. Dan saat itu juga, kami memutuskan pergi. Malam itu juga. Tidak menunggu pagi. Tidak membawa semua barang. Kami hanya ingin keluar hidup-hidup. Sejak hari itu, kami tidak pernah kembali. Dan mimpi itu berhenti. Tapi bukan berarti semuanya selesai. Karena beberapa bulan kemudian, kami mendengar kabar. Penghuni baru di kos itu mulai mengalami hal yang sama. Mimpi yang sama. Pintu yang sama. Dan suara dari kamar mandi. Dan yang paling menyeramkan, kata mereka, sekarang, ada 2 perempuan tambahan yang sering terlihat di dalam mimpi itu. Duduk di sudut ruangan, menangis. Dengan mata hitam. Dan senyum yang terlalu lebar. Menunggu. Orang berikutnya membuka pintu ketiga.